Saya ingat betul ketika saya punya masalah. Saat saya dipromosikan dulu, saat saya dirotasi di dalam pekerjaan, lalu sampai di tempat yang baru, tadinya dijanjikan di suatu unit kerja, di jabatan atau bagian tertentu, sampai di sana ternyata tidak seperti apa yang kita bayangkan, yang kita harapkan. Saat itu saya berdoa, Tuhan, kenapa seperti ini? Tuhan, kenapa aku mendapati perlakuan seperti ini? Rasanya sakit hati, rasanya tidak terima. Dan sering sekali waktu itu saya masuk ke dalam kamar mandi dan saya berseru di situ, Tuhan. Karena tidak mau ada yang tahu, saya bersembunyi di sana, saya duduk di sana. Masuk kamar mandi, tutup kloset duduknya, saya duduk dan saya berdoa dan saya menangis. Tuhan, kenapa begini? Mengapa saya harus menghadapi politik kantor yang seperti ini? Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengklik subscribe di channel CPS Television atau baru pertama kali mengunjungi channel ini, maka saya mohon dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya supaya setiap ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya sehingga mengetahui bahwa ada video-video yang terbaru yang di-upload. Di dalam kehidupan kita, tidak ada yang terlepas dari masalah. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara pasti juga punya masalah. Terkadang kita merasakan bahwa masalahnya ini berat sekali. Rasanya tidak sanggup kita untuk menyelesaikannya. Rasanya sulit buat kita untuk menghadapinya. Bahkan tidak sedikit kan di antara kita merasa putus asa, begitu banyak masalah, begitu banyak pencobaan, begitu banyak penderitaan. Maka tidak ada yang satupun terlewati dari semua masalah itu yang menghabiskan atau tidak membuat hidup kita tersita, pikiran kita tersita. Maka ada orang-orang yang akhirnya depresi, stres, bahkan berujungnya fatal, bisa mengalami kegilaan atau gangguan jiwa karena mengalami depresi yang begitu dalam. Merasa tidak sanggup menghadapi setiap permasalahan, merasa masalah yang dihadapi ini begitu berat. Permasalahan Bapak Ibu Saudara dan saya, setiap kita semua berbeda-beda, tetapi kita pasti punya masalah. Cara menghadapinya pun berbeda-beda. Saya sering berkata Bapak Ibu bahwa ingat, masalah sesungguhnya bukanlah masalah. Yang menjadi masalah sebenarnya adalah cara kita menghadapi masalah tersebut. Ketika kita punya masalah, kita merasakan tidak sanggup untuk menghadapi, rasanya berat sekali sampai membuat kita pusing, kepala kita penat, rasanya sakit sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, coba deh kita ingat-ingat. Tahun-tahun terakhir atau bulan-bulan terakhir ada nggak masalah yang kita sebelumnya merasa ini berat sekali, rasanya tidak mungkin kita bisa hadapi. Bahkan kita berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, Tuhan tolong, dan rasanya Tuhan pun tidak memberikan jalan keluar kepada kita. Dan tidak sedikit kan di antara kita bersungut-sungut karena Tuhan tidak memberikan suaranya, karena Tuhan tidak menjawab atau menuntun kita di dalam mencari jalan keluar tersebut. Sering sekali buat kita Bapak Ibu Saudara, ini tidak terlepas ya. Bisa juga Bapak Ibu Saudara dan saya, kita pasti pernah mengalami. Kita merasakan sulit untuk menghadapi atau tidak ketemu jalan keluarnya. Maka kita berusaha mencari jalan keluarnya dengan cara kita. Sadar tidak semua masalah kita lewati dari hari demi hari.
Semuanya bisa dilewati. Terkadang kita tidak memahami dan tidak mengerti, ternyata bisa selesai juga ya. Ternyata kita bisa lewati juga ya. Kita merasa Tuhan tidak memberikan jalan keluar buat kita, tetapi kita bisa melewati semuanya itu. Kita tidak sadar bahwa Tuhan pun bekerja dalam setiap peristiwa, keadaan, kondisi dalam kehidupan kita. Dan tujuan utamanya adalah merubah manusia batiniah kita, Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan dari hari demi hari masalah ada aja. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa melewatinya. Jadi masalah besok pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Bapak Ibu Saudara, masalah besok itu sudah menanti. Tetapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Justru ketika kita percaya dan beriman kepada Tuhan, kita tahu bahwa setiap pencobaan, setiap masalah yang diberikan kepada kita pasti ada jalan keluarnya. Dan kita yang menghadapi masalah pasti dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, seringkan kita tidak terpikir, rasanya berat tapi kita bisa melewatinya dengan baik. Saya pun pernah mengalami hal-hal seperti itu. Ketika ada masalah rasanya sulit, kepala sampai sakit, leher sampai sakit, rasanya pening sekali. Rasanya gak sanggup untuk menjalani ini. Tetapi ternyata kita bisa lewati dari hari demi hari, dari masalah demi masalah. Makanya saya katakan bahwa masalah sebenarnya bukan masalah, tetapi bagaimana cara kita, Bapak Ibu Saudara, menghadapi masalah itu. Sering sekali kita menghadapi masalah, menginginkan jalan keluarnya berdasarkan apa mau kita. Betul nggak? Berdasarkan apa mau kita hadapi. Dan kita pinginnya misalnya selesai seperti A. Ternyata Tuhan menuntun kita, memberikan jalan keluar kepada kita. Yang notabene kita merasa bahwa itu bukan jalan keluar karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kita menginginkan jalan keluarnya seperti apa yang kita harapkan. Tetapi Tuhan menunjukkannya berbeda. Saya ingat betul ketika saya punya masalah. Saat saya dipromosikan dulu, saat saya dirotasi di dalam pekerjaan. Lalu sampai di tempat yang baru, tadinya dijanjikan di suatu unit kerja, di jabatan atau bagian tertentu. Sampai di sana ternyata tidak seperti apa yang kita bayangkan, yang kita harapkan. Saat itu saya berdoa, Tuhan kenapa seperti ini? Tuhan kenapa aku mendapati perlakuan seperti ini? Rasanya sakit hati. Rasanya tidak terima. Dan sering sekali waktu itu saya masuk ke dalam kamar mandi dan saya berseru di situ, Tuhan. Karena tidak mau ada yang tahu, saya bersembunyi di sana, saya duduk di sana. Masuk kamar mandi, tutup kloset duduknya, saya duduk dan saya berdoa dan saya menangis. Tuhan kenapa begini? Mengapa saya harus menghadapi politik kantor yang seperti ini? Dan jujur, saat itu mengalami rasa sakit hati yang luar biasa. Kekecewaan yang mendalam. Karena ada perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai dengan harapan saya. Kita mau komplain, tidak bisa juga. Karena sudah berjalan. Kita berseru sama Tuhan, saya berseru sama Tuhan. Rasanya Tuhan tidak menolong. Dan semakin kita bersungut-sungut, semakin kita menggerutu, semakin dalam rasa sakit hati kita. Ini yang saya alami, Bapak Ibu. Dan akhirnya berjalan waktu, saya berusaha untuk ketika saya mengingat kok saya diperlakukan tidak adil, kok rasanya seperti ini. Dan pada saat itu, saya justru mengucap syukur. Saya ingat bahwa tidak ada cara lain lagi, ya sudah jalani saja. Saya mengucap syukur ketika saya ingat sakit hati. Saya mengucap syukur, Tuhan terima kasih buat segala situasi ini. Ajari aku mengampuni semua perilaku orang-orang yang tidak adil kepada saya. Perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan kepada saya. Saya waktu itu bersyukur, Tuhan tolong
Dan saya melepaskan pengampunan, Tuhan ampuni mereka semua orang-orang ini. Dan pada saat itu yang saya rasakan ya Bapak Ibu Saudara, saya merasakan ada beban yang lepas dari hidup saya. Ketika saya mengampuni, saya merasakan ada beban yang lepas dari hati saya dan agak sedikit ringan. Belum pulih 100% ketika mengucapkan itu, ketika berdoa, tidak langsung hilang rasa sakit hati itu. Tidak. Setiap hari ini mungkin tidak. Besok ingat lagi, sedih lagi, dan saya berdoa lagi terus. Sampai pada akhirnya benar-benar tidak lagi memikirkan rasa sakit hati itu dan tidak lagi merasakannya. Justru pada akhirnya ketika hal-hal ini tidak lagi kita perhitungkan dan bisa kita lewati, ternyata baru kita tahu bahwa Tuhan punya rencana buat hidup saya. Ketika pada akhirnya saya tahu ternyata saya ditempatkan dengan kondisi yang awalnya mungkin tidak mengenakan, awalnya mungkin menyakitkan, dan ternyata justru Tuhan punya rencana buat hidup saya. Dan disitulah saya berubah. Tuhan melihat ke depan. Kita hanya melihat sebatas pandangan mata kita, Bapak Ibu Saudara. Sama ketika ada orang yang mungkin pulang kerja di sore hari, ya jam 5, dia di gedung bertingkat, dia ada di lantai 2 atau lantai 3 gitu ya. Contohnya di lantai 2 atau lantai 3. Ketika dia mau pulang, dia lihat ke jalanan sudah macet total. Lalu dia telepon ke temannya yang ada di lantai 15 atau ada di lantai 20 yang jauh lebih tinggi. Lalu dia berkata, saya mau pulang tapi macet. Akhirnya ya sudah, nunggu saja. Temannya di atas langsung lihat ke depan, ke kaca. Dia lihat, sekarang juga kamu jalan, gak apa-apa, macet di sini hanya sampai lampu merah. Dan ternyata setelah lampu merah itu kosong dan di sana lancar jalannya. Dan ternyata memang benar seperti itu. Kita yang ada di lantai bawah hanya memandang sebatas pandangan kita. Tetapi teman kita yang ada di lantai paling atas, dia memandang jauh ke depan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya masalah, kita hanya memandang sebatas pandangan kita. Tetapi ketika kita bergaul karib dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersekutu dengan Dia, mencari dan menghadapinya dengan cara Dia, Tuhan memandangnya jauh ke depan. Kalau kita mau tunduk dan taat sama Dia, maka kita bisa melewati masalah demi masalah yang ada di depan mata kita. Yang pandangan kita pendek dan rasanya tidak ada jalan keluar, tetapi pandangan Tuhan jauh ke depan dan ternyata di depan itu menguntungkan buat kita. Bapak Ibu Saudara, ketika ada masalah jangan pusing, jangan ragu, rasanya tidak enak, ingat, yang penting bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara pasti sering kan sakit kepala, pusing? Mau tidak sakit kepala lagi? Ada caranya Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Sekarang saya mau tanya dulu. Apa yang menyebabkan Bapak Ibu Saudara merasakan sakit kepala? Masalah? Penderitaan? Bukan Bapak Ibu Saudara. Yang menyebabkan Bapak Ibu Saudara dan saya kita sering sakit kepala karena kita punya kepala kita sendiri. Karena kita merasa bahwa ini kepala kita. Kalau kita tidak mau sakit kepala yang kita alami, ya kuncinya jawabannya sama, gampang. Jangan punya kepala. Lalu kepalanya siapa? Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kepala kita. Tunduklah, taatlah, bergaul kariblah, dengar-dengaran akan suaranya. Ikuti apa yang menjadi kehendaknya dan kita jalani. Maka masalah itu dapat kita lewati dari waktu demi waktu. Sehingga kita merasakan ternyata masalah ini bisa dilewati, semuanya bisa dilewati. Masalah yang ringan, masalah yang berat yang rasanya tidak bisa kita hadapi, ternyata semuanya bisa dilewati. Kalau kita bisa melewatinya, bukan berarti kita tidak menghadapi, tidak bergumul, tidak berjalan, tidak menyelesaikan. Bukan, justru kita menghadapinya. Merasakan penderitaan demi penderitaan, merasakan sukacita, kesenangan yang ada di dalam setiap itu. Setiap masalah yang kita hadapi dan kita bisa melewatinya. Beda orang yang gak mau melewatinya, tetapi orang yang melewatinya, dia mengalami semuanya yang ada di dalam proses kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara,
Ayo saya mengajak, ingat, iblis menipu kita seakan-akan masalah itu lebih besar. Iblis menjebak kita, dan di sini saya mengajak, ayo, jangan kita tertipu dengan tipu daya iblis. Masalah diizinkan untuk merubah manusia batiniah kita, sehingga manusia batiniah kita bisa menjadi lebih sempurna, sehingga kita bisa memiliki kodrat ilahi. Ingat Bapak Ibu Saudara, iblis menjebak kita supaya kita tidak mengalami perubahan. Iblis menjebak kita supaya kita melihat masalah lebih besar, supaya kita tidak melihat bahwa pertolongan Tuhan jauh lebih besar, penyertaan Tuhan jauh lebih hebat, lebih kuat dari setiap masalah yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan terjebak dengan tipu daya iblis, tetapi tetaplah bergaul dengan Tuhan, karena kita bisa melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan dengan baik. Kalau Bapak Ibu Saudara ada masalah, ingat pesan saya. Ayo cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bergaul kariblah, berdoalah, bersekutulah, dan bertanya apa yang menjadi kehendaknya. Dan kita jalani bersama dengan Tuhan. Apabila Bapak Ibu Saudara diberkati melalui renungan ini, mari silakan share video ini kepada sanak saudara kita, famili kita, ke semua akun medsos kita. Biar renungan ini memberkati setiap orang. Biar kita bisa membagi berkat kepada banyak orang dan saling menguatkan. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali, yang belum klik subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya, lalu share video ini. Jangan lupa apabila Bapak Ibu ada pesan, ada yang mau disampaikan, atau ada usulan apa yang mau dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pasti bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.